kalau saya lihat di belakang Anda bagus sekali pemandangannya, banyak pohon-pohon rindang. Bisa diinformasikan sekarang Anda tepatnya ada di mana dan apa yang menarik di sana, Irin? Iya, selamat siang Ayu. Kalau tadi saya sempat berada di Jepang dalam waktu kurang dari 10 menit, sekarang saya berada di Jawa Tengah, tepatnya di landmark Jawa Tengah yaitu Borobudur yang kemarin ini sudah menyambut Presiden Republik Prancis Macron dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kalau dilihat ini memang ada larangan tidak boleh menaiki miniatur. Ini adalah salah satu keunggulan dari tempat wisata Mini World yang berada di puncak. Tidak jauh dari Simpang Gadok sebenarnya Ayu. Jadi kalau misalkan warga Jakarta atau sekitarnya yang ingin menuju ke puncak untuk mencari hiburan tapi tidak mau terjebak macet, bisa datang ke tempat wisata Mini World ini. Dan memang tadi sempat saya sudah datang sekitar pukul 7 pagi, ini tempat wisatanya sudah buka karena ini salah satu tempat wisata yang sudah buka sedari pagi nanti sampai jam 6 sore seperti itu, karena memang memanfaatkan waktu libur panjang. Nah, selain di Borobudur, dalam waktu singkat juga Ayu, saya akan mengajak Anda berpindah ke London. Nah, ini adalah London Eye. Jadi Ayu, banyak sekali landmark-landmark atau situs-situs yang menjadi ikon-ikon dari beberapa negara, rata-rata negara Asia dan juga negara Eropa, Amerika juga ada. Yuk, kapan lagi ya melihat ada London Eye, di sebelahnya ada patung Liberty, ya kan? Hanya ada di puncak aja yang bisa menyatukan dua negara, dua ikon negara, patung Liberty dan juga London Eye. Dan jangan salah juga ada London Bridge dan juga ini Golden Gate. Nah, ayo ini kita juga bisa sambil belajar apa-apa yang ada di tempat sini. Jadi tidak sekedar patung-patung saja atau ikon-ikon negara-negara, tapi juga diberikan informasi. Nah, satu informasi yang bisa saya berikan yang juga menurut saya ini adalah informasi yang cukup menarik didapat ketika kita berada di satu tempat wisata adalah informasi di belakang saya ini. Ini adalah gedung teratai atau bangunan teratai yang berada di India. Nah, ini sekalian berbagi informasi. Saya juga baru tahu karena ada tempat ini, dan ketika saya melakukan scanning barcode-nya mendapatkan penjelasan ini adalah gedung yang sangat bersejarah, simbolis dari persatuan banyak agama di India antara penganut kepercayaan Bahai seperti itu dan juga penganut kepercayaan Hindu dan juga Islam bisa beribadah di gedung teratai ini. Dan ini sangat menarik, kita tidak usah jauh-jauh ke India untuk belajar, cukup berada di sini saja karena setiap informasinya itu dikasih cukup lengkap sekali seperti itu. Nah, ini informasinya saya akan tunjukkan kepada Anda. Ayo, ini informasinya. Kuil teratai seperti ini atau Lotus Temple yang tadi saya bilang sudah diberikan informasi yang cukup lengkap sekali. Jadi memang pengelola tempat wisata ini sangat-sangat memperhatikan nilai-nilai sejarah dari tiap atau informasi yang detail dari setiap tempat-tempat atau figur-figur landmark kota-kota yang dipajang. Jadi tidak hanya untuk memberikan hiasan atau mempercantik tempat wisata, tapi juga untuk memberikan informasi, karena ini tidak hanya sekedar tempat wisata tapi juga tempat menghabiskan waktu untuk belajar seperti itu. Dan memang banyak sekali tempat-tempat wisata kalau di belakang saya, Ayu, kalau mau berkeliling dunia tidak mau capek-capek untuk jalan kaki, walaupun ini sebenarnya tidak luasnya hanya sekitar 2 atau 3 hektar seperti itu, kita bisa naik sky ride seperti itu. Nah, keliling, tapi itu juga sekalian olahraga nih. Jadi kalau Ayu malas olahraga seperti itu, bisa nih menggunakan Skyride keliling dunia dan juga bisa sambil olahraga mengayuh karena cukup capek juga. Tidak hanya Borobudur sebagai ikon yang terkenal di Indonesia, ada juga patung Suro dan Boyo seperti itu, Sura dan Baya, dan juga di belakangnya ada Istana Merdeka, Masjid Istiqlal, dan juga tadi saya sempat lihat ada jam gadang sepertinya, tapi saya lupa posisinya jam gadangnya ada di mana. Jadi memang landmark-landmark tidak hanya landmark yang terkenal di dunia, tapi juga yang ada di Indonesia. Jadi memang ini tempat yang menarik, Ayu. Dan juga selain tadi tidak terlalu jauh dari Simpang Gadok seperti itu, jadi tidak bisa kita terbebas dari kemacetan yang memang biasanya terjadi ketika libur akhir pekan atau libur panjang seperti itu. Tiket masuknya juga cukup murah ternyata. Untuk menikmati suasana ini hanya dikenakan Rp125.000 per orang, dan ini menurut beberapa pengunjung yang tadi saya wawancara, Ayu, ini adalah harga yang cukup oke sekali karena memang mereka akan menghabiskan banyak waktu. Tadi seperti saya di Taman Sakura, kemudian di taman bermain seperti ini, mereka bisa juga mengajak anak-anak untuk berinteraksi dengan binatang karena ada kuda poni seperti itu, dan juga bisa belajar tentang landmark-landmark. Dan yaitu tadi yang paling penting kalau menurut pengunjung itu adalah
tidak terkena macet karena tadi pagi pukul 7 pagi sudah diterapkan ganjil genap karena dari Simpang Gadok sendiri sudah ada peraturan ketika menjelang akhir pekan, di waktu akhir pekan apalagi libur panjang, ada diskresi khusus untuk lalu lintas. Awalnya adalah ganjil genap, jadi kalau tadi untungnya kendaraan kami adalah kendaraan genap, kami bisa bebas melintasi di Simpang Gadok. Tapi kalau kendaraannya ganjil, dia harus kembali berputar mencari jalur alternatif lain yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Selain itu juga nanti di jam-jam tertentu, itu juga nantinya akan ada diskresi lagi, yaitu satu jalur atau satu arah seperti itu untuk memecah kemacetan dari arah Puncak menuju Jakarta, karena biasanya tiap sore itu puncak orang kembali dari Puncak menuju Jakarta itu terjadi di sore hari. Jadi kalau tidak mau jauh-jauh bisa menikmati dunia, situs-situs dunia tanpa harus pergi ke negaranya karena membutuhkan biaya yang banyak, cukup ke Puncak saja. Ayo. Ya, rasanya juga sangat cocok ya dijadikan untuk tempat rekreasi keluarga di long weekend ini. Karena saya lihat dari tadi banyak keluarga kecil yang bermain di belakang Irin. Terima kasih Irin, tambah lagi satu checklist saya untuk berlibur di Puncak. Ini tempatnya sangat menarik. Irin Wardani, terima kasih atas laporan Anda melaporkan langsung dari Puncak, Jawa Barat.